Bab 525. Kakak senior Ruby menabrakku. Di pagi hari, Kenzie kembali ke Universitas Wakanda. Ujian akan segera datang, karena dia bisa kembali sebelum ujian, dia masih harus mengikuti ujian dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, bagus baginya untuk bisa mendapatkan sertifikat yang cukup berharga. Lilia Ruby sangat senang melihat Kenzie, yang telah berpisah selama 3 bulan, kini kembali. Lilia Ruby masih terlihat sangat cantik, mengenakan gaun hitam abu-abu yang pas dengan tubuh dan membungkus pinggul, membungkus sosoknya yang sangat seksi dengan pinggang yang timbul dan anggun, memancarkan gaya menggoda seorang wanita dewasa sepanjang waktu. Setelah menerima telepon dari Kenzie, Lilia Ruby datang ke gerbang sekolah dan menunggu. Melihat Kenzie turun dari taksi, Lilia Ruby bergegas membantu Kenzie membayar taksi terlebih dahulu, lalu menarik Kenzie dan berkata dengan senyum tulus, "Biarkan kakak melihat baik-baik. Saya belum melihat Anda selama lebih dari 3 bulan, Anda tampaknya telah kecoklatan." Kenzie tersenyum, guru Ruby sedikit menarik. Dalam hatinya, dia, seorang siswa, mungkin lebih seperti kakaknya. Jika itu di kelas atau ketika orang luar hadir, Kenzie mungkin akan memanggilnya guru Ruby. Tetapi sekarang karena tidak ada orang luar yang hadir dan tidak di dalam kelas, Kenzie semakin dekat dengannya. Seperti Aurora Bliss, dia menggunakan kakak Ruby untuk memanggilnya. "Kakak senior Ruby, saya sudah keluar selama 3 bulan, jadi Anda pasti khawatir tentang itu. Ketika saya kembali, saya membeli sesuatu dengan santai, dan saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak. Ini untuk kamu." Kenzie mengeluarkan tasnya. Dia mengeluarkan kosmetik dan memberikannya kepada Lilia Ruby sebagai hadiah. Kosmetik ini baru saja dibeli oleh Kenzie dari mall. Belum 1 atau 2 hari untuk mengenal dan berkenalan dengan Lilia Ruby. Di masa lalu, ketika Lilia Ruby membantu Kenzie dengan les setiap malam, Kenzie dapat melihat bahwa kakak senior Ruby adalah wanita yang sangat lembut dan sangat memperhatikan berpakaian, meskipun dia telah bercerai. Setelah itu, kondisi ekonomi menjadi sangat miskin. Tetapi bagaimanapun, dia adalah wanita kerah putih tingkat tinggi di luar negeri, dan dia mengembangkan kebiasaan memperhatikan citra dirinya. Dia tidak akan kasar pada dirinya sendiri dalam berpakaian dalam kondisi apapun. Wow, 1 set kosmetik Chanel harganya lebih dari 2.000 kan? Lilia Ruby melihat set kosmetik itu, lalu tersenyum manis. "Kenzie, Rora pernah memberitahuku. Dia bilang kalian berdua sudah menikah lebih dari 3 tahun, kamu tidak punya uang pribadi sama sekali, jadi kamu membeli kosmetik mahal untuk saudara perempuanmu, bukankah kamu akan merasakan sakit di daging?" Bagi Kenzie, wajar untuk tidak merasakan sakit di kulit hanya dengan lebih dari 2.000 kosmetik. Meskipun Kenzie saat ini tampaknya tidak banyak berubah dari Kenzie sebelumnya di permukaan, pada dasarnya, dia sudah menjadi orang kaya senilai puluhan miliar dolar. Namun, dia tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan santai. Bahkan jika dia adalah orang kaya, dia tidak akan pamer dengan santai kepada orang lain. Dia bercanda dan berjalan ke gerbang sekolah bersama Lilia Ruby, "Beli hadiah untuk kakak senior Ruby, meskipun sakit, aku harus membelinya." Lilia Ruby tertawa, "Jangan membuat wajahmu bengkak di masa depan. Jika Rora tahu, kamu harus membelinya. Uang rumah pribadi dihabiskan untuk saudara perempuan, dia akan menyelesaikan tagihan dengan Anda." Meskipun Lilia Ruby menyalahkan mulutnya, dia manis di hatinya. Kenzie rela mengeluarkan uang untuk memberinya hadiah, sehingga senyumnya terlihat halus seperti bunga. Keduanya naik ke atas bersama dan datang ke rumah Lilia Ruby. Rumah besar ini terletak di area asrama staf, sangat dekat dengan ruang kelas, jadi Lilia Ruby berhenti mengatur asrama untuk Kenzie dan membiarkannya tinggal di rumahnya sendiri. Kenzie tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah sangat akrab dengan kakak senior Ruby. Jika dia membicarakan sesuatu, dia tidak akan munafik. Lilia Ruby membantu Kenzie meletakkan ranselnya, dan kemudian membawa Kenzie ke kamar tamu, menyisir rambutnya, membungkuk, dan menyiapkan tempat tidur untuk Kenzie. "Aku tidak ingin kamu melakukan pekerjaan rumah seperti ini, kakak akan melakukannya sendiri untukmu." Kenzie hendak membantu ketika Lilia Ruby sudah mengatakannya, jadi Kenzie harus perlahan menarik tangannya. Kebetulan Lilia Ruby membungkuk, dan ada 2 bola putih menyilaukan di dadanya yang sedikit bergetar. Bagaimanapun, Kenzie adalah seorang pemuda dengan kekuatan yang kuat. Dia tiba-tiba melihat dada Lilia Ruby, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdenyut. Tampaknya mulutnya kering, dan darah di sekujur tubuhnya mulai mendidih. Lilia Ruby memperhatikan sesuatu, menutupi dadanya tanpa sadar, lalu berbalik dan berkata dengan malu-malu, "Apa yang kamu lihat barusan?"
kakak sekarang menyadari bahwa kamu tidak sepolos sebelumnya. Segera setelah kamu kembali, mengintipku seperti murid-murid nakal itu, tidak memperlakukannya sebagai guru. Kenzi sedikit malu, batuk, barusan, itu tidak disengaja. Yah, Guru Ruby, aku akan menyerahkannya padamu di sini, aku pergi ke ruang tamu dan duduk sebentar. Kenzi buru-buru berbalik dan berjalan pergi, seolah-olah dia ketakutan. Lilia Ruby melihatnya dan tidak bisa menahan diri api tertawa lagi, berpikir, kamu saudara yang bodoh. Setelah kesalahpahaman kecil berwarna persik ini barusan, ketika Kenzi bersama Lilia Ruby, dia secara alami menjaga jarak darinya. Namun, Lilia Ruby menjadi lebih dekat dengannya. Saat minum teh bersamanya, dia sangat dekat dengan Kenzi. Kenzi bisa mencium aroma unik tubuh Lilia Ruby dari jarak dekat. Keduanya mengobrol santai sebentar. Lilia Ruby mengangkat tangannya dan melirik arlojinya. Dia menoleh dan berkata, siang hari ini, saudara perempuan akan membawa Anda untuk melihat restoran saudara perempuan, yang juga merupakan restoran Anda. Restoran. Kenzi tidak mengerti setelah mendengarnya. Dia tidak tahu bagaimana situasinya. Lilia Ruby tiba-tiba mengatakan ini. Lilia Ruby meliriknya, dan berkata dengan bibir merah, terima kasih kepada saudaraku yang baik. Terakhir kali, setelah Anda membantu saya menyelesaikan masalah antara Gustavo dan Han Bayan, pria besar bernama Levi Louis tidak hanya mengeluarkan rumah dari perusahaan utang dan mengembalikannya kepada saya, tetapi juga mengirimi saya pembayaran kompensasi. Kakak menggunakan uang itu untuk melunasi hutang kepada orang lain, dan pada akhirnya ada lebih dari 8 juta yang tersisa, jadi kakak membuat keputusan sendiri dan membeli restoran di luar kampus. Dan hari ini, itu karena kamu, adik lelaki yang baik. Jadi restoran itu adalah investasi kemitraan antara saudara perempuan dan Anda adalah pemegang saham terbesar, dan saudara perempuan adalah pemegang saham kedua. Kenzi merasa ini tidak pantas dan berkata, kakak senior Ruby, tidak baik bagimu untuk menempatkan restoran di bawah namaku. Uang yang diberikan Levi Louis kepadamu adalah pembayaran yang harus kamu dapatkan. Sebelum Gustavo dan Han Bayan berkolusi. Kamu punya begitu banyak uang dan sangat masuk akal bagi Levi Louis untuk memberikan kompensasi kepadamu untuk mereka berdua. Jadi restoran itu seharusnya tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Lilia Ruby tersenyum manis dan mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Oke, jangan katakan itu lagi. Jika kamu tidak membantu kakakmu untuk maju, bagaimana Levi Louis bisa memperlakukannya dengan begitu murah hati? Bab 526. Memperlakukan kakak senior Ruby sebagai gadis pendamping? Kenzi tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus mengikuti pengaturan Lilia Ruby, dan restoran itu adalah restoran. Bagaimanapun, Kenzi tidak kekurangan uang sekarang. Ketika restoran ingin membagikan dividen, dia akan menginvestasikan semua dividen ini ke restoran, yang setara dengan membantu Lilia Ruby terus berinvestasi. Namun, Lilia Ruby berpikir berbeda dari Kenzi. Menurut pendapatnya, Kenzi jelas bukan tipe orang kaya. Jika Kenzi memiliki bisnis kecil atas namanya, itu akan baik untuknya, setidaknya, Kenzi akan sedikit lebih banyak uang pribadi. Setelah keduanya meninggalkan ruangan, Lilia Ruby membawa Kenzi keluar dari kampus dan membawanya untuk melihat restoran tempat mereka berdua berinvestasi bersama. Restorannya bernama Yumi Resto, yang unik dan memiliki ketinggian 3 lantai. Jika bukan karena kawasan kampus sudah sampai ke pinggir kota, harga fasad real estate jauh lebih murah dibandingkan dengan kawasan perkotaan, apalagi gedung ini terletak di gang yang tidak mencolok dan popularitasnya tidak terlalu kuat, dengan tidak dapat didiskon sama sekali. Ketika Lilia Ruby dulunya adalah pekerja kerah putih senior di luar negeri, dia sangat berpengetahuan tentang investasi bisnis dan manajemen bisnis. Setelah dia membeli restoran, dia mempekerjakan 2 mahasiswa jurusan manajemen hotel di Universitas Wakanda, yang bergiliran menjadi bertugas di Yumi Resto sebagai manajer. Selain manajer tugas, dia juga secara khusus memilih beberapa gadis cantik dari Universitas Wakanda untuk melayani sebagai pelayan di restoran ini, yang tidak hanya dapat mengatur siswa untuk mendapatkan uang tambahan, tetapi juga menambahkan sedikit warna cerah ke restoran. Di bawah pengaturan hati-hati Lilia Ruby, meskipun restoran ini hanya dibeli kurang dari sebulan, cuaca saat ini jauh lebih baik daripada popularitas sebelumnya. Kenzi mengikuti Lilia Ruby di sekitar restoran dan melihat bahwa staf sedang sibuk, mereka melakukan tugas mereka dan tampak tertib, dia tidak bisa tidak mengagumi Lilia Ruby di dalam hatinya. Aurora Bliss benar, kakak senior Ruby memang gadis yang sangat berbakat, dia kembali dari luar negeri untuk mengajar di Universitas Wakanda, yang benar-benar terlalu patuh. Jika kakak senior Ruby dan Aurora Bliss diganti, dan kakak senior Ruby menjadi presiden wanita, dia yakin dia akan dapat menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Retak.
Pada saat ini, seseorang di dalam kotak di lantai atas sepertinya telah ditampar dengan keras. Segera setelah itu, suara pecahnya cangkir dan omelan terdengar. Kenzie dan Lilia Ruby naik ke atas untuk melihat dan seorang pelayan berlari sambil menangis. Sinta, ada apa? Lilia Ruby menghentikan pelayan itu. Pelayan itu berteriak, Guru Ruby, Jack Mang menggertak orang lain. Aku harus duduk di pelukannya, dan dia juga ingin memasukkan tangannya ke dalam rok saya, dan meminta saya untuk menemaninya minum anggur. Setelah mendengarkan ini, tangisan pelayan cantik membuat wajah Lilia Ruby sedikit malu. Jack Mang mengelola tugas di Departemen Manajemen Kesehatan. Dengan mengandalkan sepupu jauhnya, dia memimpin Departemen Manajemen Kesehatan. Dalam sebulan terakhir, Jack Mang menemukan bahwa Yumi Resto telah digantikan oleh pemilik yang seksi dan cantik, dan semua pelayan asli di restoran telah digantikan oleh mahasiswi baru, jadi dia sering mengundang 3 atau 5 teman untuk datang ke Yumi Resto untuk berpesta. Pekerjaan biasa Jack Mang adalah memeriksa kebersihan dan pencegahan epidemi dari industri hotel dan catering. Jika mereka adalah pemilik restoran, mereka biasanya tidak berani menyinggung perasaannya. Apalagi sekarang pekerjaan kebersihan sangat ketat, jika Anda lalai, Anda akan diperintahkan untuk memperbaiki, atau bahkan menangguhkan bisnis untuk perbaikan, sampai izin usaha dicabut, dan pekerjaan Anda dapat dihapus dalam satu gerakan. Oleh karena itu, orang semacam Jack Mang, bos kecil biasa tidak mampu untuk menyinggungnya, dan Jack Mang didasarkan pada ini, sering datang ke restoran untuk makan dan minum secara gratis, dan bahkan membawa beberapa teman dan anjing untuk memeras. Tepat ketika pelayan itu menangis, seorang pria muda berwajah putih berusia 30-an berjalan keluar dari kotak dengan tampilan bangga di kotak di sana. Jack Mang awalnya ingin kehilangan kesabaran di restoran dan memamerkan keagungannya, tetapi dia tiba-tiba melihat Lilia Ruby muncul di sana, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan secara bertahap mengungkapkan senyum sedih. Yo. Bukankah ini pemilik baru Yumi Resto, Guru Lilia Ruby yang menawan, seksi dan cantik? Jack Mang mendatangi Lilia Ruby dan berkata dengan munafik, Guru Ruby, ada satu hal yang ingin dikritik oleh kakak Mang. Kebersihan dan pencegahan epidemi di restoran Anda sangat ceroboh. Gadis muda ini sekarang harusnya pelayan yang Anda rekrut dari universitas. Dia tidak mencuci tangan dengan alkohol, tidak memakai masker, hanya melayani teh, datang langsung. Jika dia membawa virus baru, itu akan membunuh konsumen. Pesanan bisnis Anda, saya khawatir itu perlu diperbaiki. Jack Mang, pria ini serius. Ekspresinya, dengan hidung dan mata, tidak menakutkan. Di hadapan Jack Mang, Dewa Wabah, Lilia Ruby tidak bisa berdebat dengannya, tetapi mengangguk dengan wajah memerah dan menanganinya dengan hati-hati, menyatakan bahwa dia akan memperkuat manajemen. Jack Mang tersenyum puas, perasaan membuat wanita cantik itu menundukkan kepalanya di depannya benar-benar menyegarkan. Karena Guru Ruby telah berjanji, maka kali ini, kakak Mang tidak akan mempedulikannya. Dia membungkuk lagi dan berkata dengan misterius, sebenarnya, orang seperti Jack Mang sangat suka berteman dengan wanita cantik seperti Guru Ruby. Ya, ayo lakukan saja di masa depan. Kamu memanggilku kakak Mang, aku memanggilmu Sister Ruby, kamu adalah saudara perempuanku, sekarang kamu dapat menemaniku untuk segelas anggur, oke? Dada Lilia Ruby yang tinggi dan bangga tidak bisa membantu menelan diam-diam dan matanya menjadi panas. Lilia Ruby melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana menahan diri, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja, Lilia Ruby tahu persis apa yang dimaksud dengan apa yang disebut saudari. Jika ada sedikit kesempatan, dia tidak akan memperhatikan pria cabul seperti itu, apalagi minum dengannya. Sangat disayangkan bahwa kenyataannya sangat tidak berdaya. Dia adalah seorang wanita lajang yang bercerai, dan dia hanya seorang guru universitas tanpa status sosial. Sekarang dia telah berinvestasi di sebuah restoran dan memiliki banyak hal, jadi dia harus mengeluh seperti seorang gadis kecil pada orang seperti Jack Mang dengan kepala tertunduk. Dia hanya bisa menggigit peluru dan memaksakan senyum, kakak Mang. Aku tidak pandai minum, mungkin tidak bisa menemanimu, paling-paling aku hanya bisa minum segelas bersamamu. Hehe, bagaimana bisa minum segelas cukup? Setidaknya 2. Selama menggoda, Jack Mang meletakkan tangannya di bahunya dan berjalan menuju kotak bersamanya. Dia sudah menganggap wanita yang bercerai seperti Lilia Ruby sebagai tipe wanita muda yang mudah bergaul, berpura-pura sangat baik, tetapi sebenarnya itu semacam penghinaan, ingin memakan tubuhnya. Kakak Mang, jangan seperti ini. Lilia Ruby tidak tahan lagi, tersipu dan menghindar, melepaskan tangannya dari bahunya. Kenzie mengawasi dari belakang, bagaimana mungkin Lilia Ruby membiarkan saudara laki-lakinya yang tercinta melihat pria lain menyentuh dirinya? Ada apa, tidak memberiku muka?
Jack Mang menunjukkan wajah dingin dan arogan ketika melihat ketidaktaatannya, memperjelas bahwa dia mengancam. Keluar. Kenzie tidak terbiasa, dan dia segera menendang Jack Mang dan dengan tangisan hantu, dia berguling dari kejauhan seperti gulungan. Bab 527. Tidak menangis tanpa melihat peti mati. Kenzie tiba-tiba menyerang Jack Mang tanpa peringatan, menyebabkan kegemparan di sekelilingnya dan meningkatkan konflik secara menyeluruh. Beberapa pria berusia 30-an segera berlari keluar dari kotak, mengangkat Jack Mang yang meratap dari tanah, dan terus menanyakan ini dan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lilia Ruby dan beberapa pelayan yang hadir semuanya ketakutan, terutama Lilia Ruby, yang menutup mulutnya dengan tangannya dan tampak terkejut dan tidak berani mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Kenzie telah membuat segalanya lebih besar. Meskipun Jack Mang bukan orang yang luar biasa, bagaimanapun, Jack Mang secara langsung mengawasi kesehatan dan pencegahan epidemi restoran. Kenzie menendang Jack Mang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kurang dari sebulan setelah buka, itu akan ditutup. Lilia Ruby berlari, buru-buru menarik Kenzie ke bawah, dan berkata dengan getir, "Kenzie, kamu terlalu impulsif. Bagaimana kamu bisa begitu sembrono? Kakak dalam masalah besar sekarang, kamu tidak boleh memukulnya." Kenzie tidak bergeming, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dia menggertakmu, mengancammu, dan bahkan ingin memanfaatkanmu, bisakah aku diam saja? Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan?" Kenzie berkata, Lilia Ruby tidak bisa membantu memerah, sedikit bingung. Di satu sisi, Lilia Ruby memang sedikit khawatir bahwa menyinggung seseorang seperti Jack Mang sampai mati pasti akan membawa masalah ke restoran. Tetapi di sisi lain, meskipun Kenzie keras dan kasar padanya, Lilia Ruby mengetahuinya dengan baik. Kenzie tidak bisa melihat bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh bajingan itu, jadi dia menendangnya dengan marah. Lilia Ruby tidak bisa menahan menundukkan kepalanya sedikit dan pipinya sedikit panas. Kenzie hanya menyerang untuk melindunginya, yang membuatnya merasa sedikit lebih rumit saat dia khawatir. Perasaan ini adalah rasa aman, ketabahan, dan kepuasan dilindungi oleh seorang pria. Dia sangat menyukai perasaan ini, dan dia sangat suka dilindungi oleh Kenzie. Bahkan baru saja, sikap Kenzie terhadapnya sangat kasar, bahkan sedikit mendominasi, yang membuatnya merasa puas. Karena dia tahu bahwa Kenzie peduli padanya. Melihat Lilia Ruby terdiam beberapa saat, Kenzie tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan terus menggunakan nada kritis, berkata tanpa kepura-puraan, "Meskipun kamu adalah guruku dan kakak perempuan Rora, ketika berhadapan dengan penjahat seperti Jack Mang, kamu harus menjadi tangguh, tidak pernah menyerah dan menjadi lemah. Selama kamu takut pada sesuatu, dia akan semakin mengintensifkan menggertakmu. Hal semacam ini akan terjadi lagi di masa depan. Anda tidak boleh menyerah, konsesi hanya akan membuat penjahat lebih manja." Lilia Ruby tersipu dan menundukkan kepalanya, sedikit bersenandung. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa jika dia menyinggung Jack Mang hari ini, dia akan tersinggung. Ini masalah besar bahwa restoran ini tidak akan bisa dibuka. Dengan perawatan Kenzie, saudara laki-lakinya yang terkasih dan baik, dia merasa itu sepadan. Pada saat ini, Jack Mang mendekat dengan agresif, dikelilingi oleh orang lain. Melihat penampilan Kenzie, dia tampaknya tidak mudah dilumpuhkan. Jack Mang sedikit khawatir, berhenti tepat waktu, dan mengkliknya di kejauhan, dan berkata dengan serius, "Siapa kamu? Apakah Anda lelah hidup?" Beberapa pria di sekitar Jack Mang mengangkat suara mereka dan membantu Jack Mang berteriak kepada Kenzie. Kenzie melirik mereka dan berkata, "Keluar dari sini, Anda tidak diterima di restoran ini." "Mengapa? Berapa umur Anda? Mengapa Anda mengusir kami?" Orang-orang itu berteriak dengan sungguh-sungguh. "Karena, seperti Lilia Ruby, aku juga pemilik restoran ini. Aku menyuruh keluar, lebih baik kalian keluar sendiri, jangan menungguku untuk melakukannya." Kenzie berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Jack Mang dan yang lainnya saling memandang, bajingan muda ini, seperti Lilia Ruby, juga pemilik restoran ini. Melihat Jack Mang dan yang lainnya memandangnya dengan buruk, Lilia Ruby tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Maaf, silakan pergi, restoran tidak menerimamu, restoran ini sebenarnya miliknya." Mendengar ini, Jack Mang tertegun sejenak, dan kemudian dia mulai menjadi sombong seolah-olah kekuatan tubuhnya tiba-tiba melonjak. Begitu dia tahu bahwa Kenzie adalah pemilik restoran ini, Jack Mang tidak perlu takut lagi. Apa itu bos kecil? Status Jack Mang-nya yang agung dirancang khusus untuk berurusan dengan bos kecil. Setelah sekian lama, ternyata gedung resto ini milikmu? Jack Mang berjalan tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan angkuh, "Bocah bau, tahukah kamu siapa aku, Jack Mang?" "Hanya sepatah kata dariku."
Jika aku melakukannya, aku dapat bermain dengan Anda sesuka hati. Anda menyinggung saya hari ini, apakah Anda tahu bagaimana itu akan berakhir? Di samping Jack Mang, teman-teman pecandu alkohol semua mencibir dan mulai mengejek. Bocah kecil, kamu akan kurang beruntung. Kapten Mang adalah Kapten Biro Kesehatan yang mengawasi penegakan hukum. Jika kamu berani menyinggung perasaannya, aku dapat menjamin bahwa restoranmu akan segera ditutup. Aku mendengar bahwa restoran ini menghabiskan 8 juta, kan? Sayang sekali, 8 juta dibuang ke dalam air. Kenzie mencibir, apakah ini benar-benar serius? Jack Mang mencibir, kalau begitu mari kita coba. Dia menggoyangkan ponselnya dan berkata, selama saya menelpon, dalam 10 menit, tim penegak hukum dijamin akan datang dan menyegel toko Anda di depan Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia memutar nomor, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata dengan nada resmi, seolah-olah dia telah mengeluarkan dekret kekaisaran, yang terlihat sangat arogan. Kenzie tahu dia harus memberi orang ini pelajaran yang berat. Orang ini tidak tahu seberapa tinggi langit, jadi saat dia menelpon, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Jaden Blue, memintanya untuk menghubungi departemen lokal yang relevan dan datang untuk membersihkan Jack Mang. Setelah panggilan, Jack Mang meletakkan telepon, memandang Kenzie dengan bangga, dan mencibir, anak kecil, paling lama 10 menit, toko Anda akan selesai. Sekarang ku beri Anda kesempatan, berlutut, demi kecantikan, Saudari Ruby, mungkin aku bisa melepaskannya. Orang-orang lain tertawa dan menatap Lilia Ruby yang cantik dengan mata yang ambigu. Lilia Ruby memang sedikit cemas. Setelah menghabiskan 8 juta, restoran hampir tutup, tentu saja, dia akan enggan. Dia tersipu dan menatap Kenzie dengan khawatir di matanya. Jangan khawatir, restorannya akan baik-baik saja. Kenzie tahu kekhawatiran Lilia Ruby dan menghiburnya. Jack Mang berkata dengan jijik di wajahnya, sesuatu yang tidak meneteskan air mata tanpa peti mati, aku ingin melihat bagaimana kamu menangis nanti. Saat ini, sedan hitam dengan cepat melewati gang dan berhenti di depan restoran. Seorang pria parubaya yang gemuk bergegas ke atas dengan tergesa-gesa. Jack Mang melihat pria itu bergegas dari tangga, dia tidak bisa menahan senyum puas, dan memperkenalkan kepada semua orang, itu sepupu saya, bos dari Departemen Manajemen Kesehatan. Hehe, sepupuku keluar sendiri, restoran anak ini hancur. Semua teman memandang Kenzie dengan schadenfreude. Mendengar ini, Jack Mang berpuas diri dan bahkan lebih agung. Jack Mang, kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya gemuk itu bergegas terengah-engah. Jack Mang buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, mengapa kamu datang ke sini secara pribadi? Hanya menyuruh tokonya tutup, cukup meminta orang-orang di bawah untuk datang. Kenapa kamu harus terlibat sendiri? Anda menutup toko? Anda benar-benar ingin menutup toko ini? Pria gemuk itu tertegun sejenak, lalu dia memarahi, nah, Anda Jack Mang, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu di sini, saya akan membunuhmu hari ini, bajingan. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan Jack Mang dengan tamparan marah di wajah Jack Mang. Dengan lolongan menyedihkan, dia berbalik seperti gasing berputar dan hampir terjungkir.